atau membangun hubungan sesama manusia diberi oleh Allah kedudukan dan tingkat paling tertinggi yang disebut dengan isar. Sedangkan yang paling terendah itu disebut dengan salamatus sadr, selamat dadanya, atau dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan insyirahus sadr atau syarah sadr. Syarah Bapak Ibu diartikan dengan lapang, sadr itu diartikan dengan dada. Apakah yang dimaksud dengan syarah sadr, lapang dada? Sederhananya adalah bahwa di dalam hati kita tidak terdapat rasa iri dan dengki terhadap kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain, kemudian juga merasakan peduli dengan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Kalau kita ringkas dalam kalimat yang lebih singkat adalah, yang dimaksud dengan syarah sadr adalah saat orang lain bahagia, kita pun merasa bahagia. Saat orang lain menderita, kita pun ingin untuk membantu atau merasakan penderitaan. Maka tidak ada tingkatan yang lebih rendah daripada salamatus sadr atau syarah sadr ini. Jadi kalau ada manusia dalam hidup ini, kebalikannya, jika orang lain memperoleh nikmat dan kesenangan, maka ia yang akan sakit hati. Tapi kalau orang lain ditimpa musibah, maka dia yang senang. Oh, ini tidak ada yang derajat seperti ini dalam Islam, itu sudah tidak ada. Maka ma'asyiral mukminin yang Allah muliakan, pada pertemuan kita di pagi hari ini kita akan mengulas secara singkat pandangan Al-Quran mengenai syarah sadr. Syarah sadr ini kalau kita lihat berdasarkan perspektif kita terhadap Al-Quran, maka kita akan menemukan setidaknya 4 hal yang dibicarakan oleh Allah. Yang nomor pertama Bapak Ibu, bahwa syarah sadr itu adalah, atau lapang dada adalah anugerah istimewa yang Allah berikan kepada Rasul yang kita cintai, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita temukan? Bapak Ibu pasti hafal surat ini. Bukan hanya Ustadz Mus'ab saja, Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu? Mu di situ adalah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan pendapat ulama bahwa satu di antara beberapa pendapat itu mengatakan bahwa berdasarkan apa yang ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, selama engkau hidup apa yang paling berkesan pada dirimu kalau boleh kami tahu? Baginda Nabi kemudian memuji pertanyaan Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, engkau adalah orang yang selalu bertanya sesuatu yang urgen dan penting, yang tidak ditanyakan oleh orang lain. Maka aku akan menjawab sesuatu yang berkesan dalam hidupku, kata baginda Nabi, adalah ketika aku berusia 10 tahun. Aku berjalan di padang pasir, lalu aku mendengar ada suara seseorang memanggilku atau suara seseorang. Kemudian aku lihat ke depan, ke kanan, ke kiri dan ke belakang. Aku tidak menemukan sumber suara itu. Tapi begitu aku dongakkan kepalaku ke atas, maka di atas aku lihat ada makhluk. Ada 2 makhluk yang turun dari langit. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, fahawa ahaduhuma ila sadri. Satu di antara makhluk tersebut lalu mendekat ke arahku dan mendekat ke dadaku. Dalam riwayat baginda Nabi itu dibaringkan, fafalaqahu, lalu satu di antara 2 makhluk itu yang disebut dengan malaikat membelah dada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi mengatakan, fima ara bila dam wala wajah. Aku melihat sendiri bahwa saat dadaku dibelah tidak ada darah dan tidak ada rasa sakit. Hanya yang menjadi catatan adalah karena baginda Nabi mengatakan,
Satu yang memberi instruksi ini mengatakan ukhrujil ghil wal hasad. Keluarkan dari dada manusia ini rasa iri dan dengki. Wa udkhulir ra'fah war rahmah, lalu masukkan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu baginda Nabi di ujung hadis ini mengatakan, maka aku menjadi manusia yang sangat menyayangi orang, anak-anak yang masih kecil, juga menyayangi semua manusia. Kalau demikian ma'asyiral mukminin, betapa syarah sodr atau lapang dada itu adalah nikmat luar biasa. Kalau bukan nikmat luar biasa, tentu kita bisa mengambil kesimpulan mengapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari usianya yang masih 10 tahun itu sudah diberi oleh Allah nikmat syarah sodr. Maka baginda Nabi sejak usia 10 tahun itu sampai beliau wafat, tidak ada di dalam dirinya rasa iri dan dengki kepada orang lain. Nah, kalau kita ingin memperoleh syarah sodr dan dilakukan dengan cara yang dilakukan oleh baginda Nabi, zaman sekarang kayaknya repot nih Bapak Ibu. Apakah kita harus membelah dada kita lalu mengeluarkan sikap ghil? Tentu saja tidak. Karena itu ada kekhususan yang Allah berikan kepada Rasul yang kita cintai. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral mukminin, syarah sodr atau lapang dada itu adalah isi doa yang diminta oleh para nabi sebelum baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian tidak semua nabi dan rasul diberi oleh Allah nikmat yang disebut dengan syarah sodr ini. Misalkan kita ambil saja satu ayat yang sering menjadi doa bagi kita. Surat Thaha ayat 25, Allah berfirman, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kalau kami boleh bertanya, ini doa dibaca pas ngapain ini? Biasanya saat seseorang mau naik pidato atau bicara di depan umum, supaya tidak gemetar dan tidak terjadi demam panggung, maka doa yang dibaca adalah Rabbis shrahli sadri. Oh, apakah doa ini memang khusus untuk orang yang demam panggung? Tentu saja tidak. Rabbis shrahli sadri, Rabbi Tuhanku, israhli lapangkan dadaku, Rabbis shrahli sadri. Ini adalah doa yang disampaikan dan dimintakan oleh Rasul mulia Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa, Bapak Ibu, itu minta kepada Allah. Betapa beliau itu sangat mengetahui betapa besarnya nikmat syarah sodr sehingga beliau harus minta kepada Allah, Rabbis shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Kenapa Nabi Musa meminta kepada Allah agar diberi nikmat lapang dada? Sebab Allah itu memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memberi nasihat kepada Raja Mesir yang bergelar Fir'aun, yang merupakan orang yang terdekat dalam kehidupan Nabi Musa. Bukankah Nabi Musa dirawat oleh Siti Asia saat usianya masih balita, sampai beliau dewasa hidup bersama dengan Fir'aun? Tiba-tiba Allah memerintahkan kepada Musa, wahai Musa, datang engkau kepada Fir'aun, beri nasihat kepada Fir'aun. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai sesama manusia, akan sulit lidah kita menasihati orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Jika orang tersebut melakukan kesalahan, orang tua kita atau bos kita atau siapa yang tentu memiliki peran dan jasa yang luar biasa, cenderung kita akan memaafkan orang tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, beri aku lapang dada. Apa itu lapang dada? Agar aku bisa menyampaikan nasihat ini tanpa terdapat di dalamnya rasa iri dan dengki, aku mampu mendahulukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral mukminin, syarah sodr itu luar biasa. Nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam menjadi doa-doanya para nabi yang tentu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral mukminin, syarah sodr
adalah nikmat yang Allah berikan nanti kepada penduduk dan ahli surga. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang dipilih oleh Allah, dan kita yakin seyakin-yakinnya dengan Islam yang kita anut ini, setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insyaallah kita pun optimis kita termasuk di antara penduduk surga. Bapak Ibu, berdasarkan penjelasan di dalam Al-Quran, nanti para penduduk surga terdapat di dalam surat Al-A'raf, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami akan cabut. Kalau dalam bahasa naza' itu yang dulu kami pelajari berdasarkan disampaikan oleh para guru-guru kami di Mesir. Naza' itu Bapak Ibu, kalau kita memanen ubi atau apa, singkong ya. Itu kan kalau mengambilnya, memanennya itu bukan dengan tarikan yang apa itu, bukan dengan tarikan yang apa, yang pelan, tapi ditariknya dengan hentakan. Istilah kita itu dicabut gitu. Maka naza itu dicabut Bapak Ibu. Dicabut maksudnya sampai tidak ada sisanya. Makanya orang Arab begitu membaca wa naza'na, oh maksudnya faham. Apa yang terjadi ketika penduduk surga akan masuk surga, ma'asyiral mukminin, kita akan merasakan Allahumma amin. Ketika penduduk surga akan masuk surga, dicabut oleh Allah sifat ghil. Bukankah ghil tadi sudah disebut oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ghil adalah rasa iri, rasa dengki terhadap sesama. Tajri min tahtihimul anhar, penjelasan di dalam ayat tersebut, nanti mengalir air-air sungai-sungai di surga yang kita nikmati itu. Oleh karena itu, setelah sifat ghil dicabut oleh Allah bagi para penduduk surga yang masuk surga, maka penduduk surga itu akan mengucapkan kalimat zikir, kalimat syukur. Yang kalimat syukur ini pun selalu kita ucapkan ketika kita masih hidup di dunia. Apa kalimatnya ma'asyiral mukminin? Kalimat zikir alhamdulillah. Jadi kalau lengkapnya kan alhamdulillahilladzi hada, alhamdulillahilladzi, apa ayatnya Ustaz Mus'ab? Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu kalimat yang akan kita baca nanti di surga ma'asyiral mukminin. Tapi kita tidak bahas doa itu, tapi kita bahas bagian yang awal. Sehingga setelah kita tadi sholat subuh, kan kita dianjurkan oleh baginda Nabi untuk berzikir, membaca tasbih, membaca tahmid, dan membaca takbir. Tahmid, ucapan alhamdulillah, ini adalah zikir yang bukan hanya akan kita ucapkan di dunia ini, tapi insya Allah akan kita ucapkan juga terus menerus di surga nanti sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungannya apa ma'asyiral mukminin? Ketika Allah sudah mencabut sifat ghil, iri, dengki dari para penduduk surga, maka akan mudah lisan para penduduk surga itu untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dalam kehidupan di dunia ini pun kita lihat orang yang mudah mengucapkan rasa terima kasih kepada orang lain, orang yang selalu bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita, itu cenderung orang yang di dalam hatinya, orang yang hatinya itu sehat. Ma'asyiral mukminin Allah muliakan, ini yang bagian nomor 3. Kita memasuki bagian yang terakhir, yaitu bagian nomor 4. Di bagian nomor 4, ma'asyiral mukminin, bahwa sarah saudar itu adalah karakter yang melekat di dalam hati, di dalam diri orang-orang yang muslim. Kalau tadi kan kita tentu memuliakan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sejak kecil beliau sudah tidak punya sifat iri dan dengki. Tapi pada bagian yang keempat ini kemudian kan muncul pertanyaan dari kita, Bapak Ibu. Kalau sedemikian hebatnya sarah saudar atau lapang dada, menjadi anugerah terbesar bagi baginda Nabi, menjadi inti doanya para nabi sebelum baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi karakteristik dari para penduduk surga,
Maka pertanyaan kita adalah, apakah kita yang masih hidup di dunia ini, kita bukan nabi, kita belum masuk surga, apakah kita diberi oleh Allah nikmat lapang dada di dunia ini? Maka jawabannya iya. Di surat Al-An'am ayat 125 Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka orang yang telah diberi hidayah oleh Allah dengan agama Islam ini, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Kalau demikian Bapak Ibu, jika seseorang keislamannya itu baik, seseorang keislamannya itu lurus, maka dengan sendirinya Allah akan memberi anugerah kepada orang tersebut memiliki sifat lapang dada. Seperti dulu digambarkan dan diceritakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ceritanya masyhur, kita ulang untuk memperkuat iman kita. Baginda Nabi mengatakan sebentar lagi akan ada penduduk surga. Gitu orang tersebut datang, beberapa sahabat itu heran, apa yang membuat orang ini istimewa. Singkat cerita, ma'asyiral mukminin, sahabat Nabi ini tidak dikenali siapa namanya, tapi dia punya amalan utama. Semikian yang diceritakan oleh Abdullah ibni Amr bin As. Ketika bertanya kepada orang tersebut, apa amalan yang membuatmu masuk surga? Orang ini pun mengatakan, aku sendiri tidak tahu apa yang istimewa pada diriku. Lihat Bapak Ibu, ini orang sudah diberi oleh Allah nikmat lapang dada, sehingga memandang dirinya itu tidaklah lebih baik daripada orang lain, dan selalu melihat orang lain itu justru lebih baik dari dirinya. Ketika Ibnu Amr bin As itu mau meninggalkan rumahnya, baru dia teringat, "Ai fulan, barangkali ini yang dimaksud, tapi pun aku tidak bisa memastikan bahwa amalan yang ini yang menyebabkan aku masuk surga." Apa kata sahabat tadi? Aku adalah manusia yang di dalam hati dan di dalam dadaku tidak ada sedikit pun rasa iri dan dengki terhadap sesama. Maka ma'asyiral mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang jika dianut dengan sebaik-baiknya, ia akan memberikan salah satu karakter terpenting ini yang disebut dengan salah saudara. Karena itulah Nabi yang kita cintai, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganjurkan kepada kita untuk konsisten dan terus-menerus membaca wirid. Wirid yang kami ketahui adalah doa-doa yang terus kita ulang di waktu yang sama dan kesempatan yang sama. Apa itu doanya ma'asyiral mukminin? Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini doa yang dianjurkan dibaca setiap pagi 3 kali dan dibaca setiap pekan, setiap petang atau sore 3 kali. Tentu anjuran baginda Nabi itu agar Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita nikmat yang disebut dengan sarah saudara. Ma'asyiral mukminin yang Allah muliakan, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia di pagi hari ini. Tentu di bulan Ramadan, di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat sarah saudara ini sebagaimana telah diberikan kepada baginda Nabi, telah diberikan kepada Nabi Musa, menjadi nikmat bagi para penduduk surga, Allah juga berikan kepada kita di dunia ini. Karena kami banyak membaca dan melihat kesimpulan para ulama bahwa sarah saudara adalah sumber kebahagiaan hidup. Orang kalau tidak punya sarah saudara dalam hidup ini, hatinya akan, jiwanya akan sakit, yang nantinya akan mempengaruhi juga fisiknya akan sakit. Jadi lapang dada adalah nikmat yang akan membuat kita bahagia hidup di dunia ini. Dan kita pun bisa menemukan banyak orang yang hidupnya bahagia di dunia ini, bahagia lahir dan bahagia batin, karena telah diberi oleh Allah nikmat yang disebut dengan sarah saudar, tidak memiliki rasa iri dan dengki terhadap sesama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekeliruan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.